Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan coba menjelaskan mengenai elusidasi struktur molekul menggunakan spektroskopi ultraviolet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azharuddin Fahri dengan NIM 32121930002. Saya merupakan mahasiswa lanjutan sore 2019 jurusan Kimia Unjani Cimahi. Masuk ke definisi. Spektroskopi adalah suatu studi mengenai aksi antara energi radiasi atau cahaya dengan materi atau senyawa baik berupa organik maupun anorganik. Spektrofotometri adalah suatu pengukuran seberapa banyak energi radiasi yang diserap atau dipancarkan oleh suatu materi sebagai suatu fungsi panjang gelombang dari radiasi tersebut. Prinsip dari spektrum UV ini adalah menggunakan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Karena merambat dalam bentuk gelombang, maka memiliki nilai panjang gelombang. Berikut beberapa gelombang elektromagnetik, dimulai dari sinar kosmo menuju sampai gelombang radio. Sinar kosmo merupakan gelombang yang memiliki panjang gelombang paling kecil dan gelombang radio merupakan panjang gelombang yang paling besar. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil energi yang dihasilkan. Dan semakin kecil panjang gelombang, semakin besar energi yang dihasilkan. Maka kita lihat bahwa ultraviolet bekerja pada panjang gelombang 200 nanometer sampai 400 nanometer. Kemudian kita masuk kepada prinsip dari spektrofotometri UV. Di sini pertama terdapat sumber cahaya polikromatis yang berasal dari lampu deuterium atau hidrogen bermassa 2. Kemudian cahaya ini akan dilewatkan melalui pintu masuk monokromator. Monokromator ini yang berfungsi untuk merubah cahaya polikromatis tadi menjadi monokromatis atau cahaya yang memiliki satu nilai panjang gelombang yang cocok dengan sampel. Kemudian cahaya yang diteruskan menuju sampel energi yang terdapat dalam cahaya tersebut akan digunakan oleh sampel untuk melakukan transisi elektron dari elektron tingkat dasar menuju elektron yang lebih tinggi atau eksitasi elektron. Kemudian sisa energi yang digunakan eksitasi tersebut akan diteruskan menuju detektor dan diukur oleh detektor. Kemudian terdapat istilah-istilah penting dalam spektroskopi UV. Yang pertama yaitu kromofor. Kromofor ini adalah gugus yang sangat penting karena apabila tidak ada kromofor, suatu senyawa tersebut tidak akan dapat diuji menggunakan spektroskopi UV. Dan kromofor sendiri adalah suatu gugus kovalen tak jenuh yang bertanggung jawab terhadap absorpsi elektronik atau gugus fungsi yang menyerap radiasi pada daerah UV visible. Ini merupakan contoh gugus kromofor. Secara umum, gugus kromofor ini memiliki ikatan pi atau ikatan rangkap, baik itu konjugasi maupun tidak. Selanjutnya ada auxokrom. Auxokrom adalah gugus jenuh dengan elektron sunyi yang tidak menyerap pada daerah UV visible, tetapi pada saat terikat pada kromofor akan mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan kromofor itu sendiri. Secara umum, gugus auxokrom ditandai dengan adanya pasangan elektron bebas. Contohnya adalah gugus hidroksil atau gugus alkohol yang memiliki elektron bebas pada oksigen. Istilah yang selanjutnya yaitu ada pergeseran batu kromik. Geseran batu kromik adalah geseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena terdapat auxokrom atau perpanjangan konjugasi dan dapat juga disebabkan oleh pelarut. Kita
kita mengambil kasus pada perpanjangan konjugasi. Di sini terdapat dua molekul. Yang pertama yaitu alkena dan yang kedua yaitu diena. Pada saat molekul ini ditembakkan oleh cahaya, dia akan menyerap energi untuk melakukan eksitasi. Eksitasi itu dilakukan dari HOMO ke LUMO. HOMO ini merupakan highest occupied molecular orbital atau molekul orbital tertinggi yang terisi oleh elektron. Dapat dilihat untuk alkena ini, molekul tertinggi terisi elektron posisi ini dan LUMO-nya sebelah sini, atau molekul orbital yang tidak terisi oleh elektron. Dan eksitasi atau transisi elektron akan terjadi dari HOMO ke LUMO. Dapat dibandingkan dengan diena yang memiliki ikatan rangkap yang lebih panjang. Jarak antara HOMO ke LUMO untuk melakukan transisi pada diena lebih rendah atau lebih sempit dibandingkan dengan alkena. Maka dari itu, pada diena hanya memerlukan energi yang lebih sedikit daripada alkena. Maka dari itu, panjang gelombang yang dibutuhkan akan lebih besar daripada alkena. Sehingga terjadilah pergeseran batu kromik atau pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar karena diperlukan energi yang lebih kecil. Selanjutnya ada pergeseran hipokromik. Hipokromik ini merupakan kebalikan dari pergeseran batu kromik, yaitu pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh konjugasi yang dihilangkan diakibatkan oleh dari pelarut atau reaksi penggeser. Ini contohnya, pada sebuah anilin terdapat elektron bebas. Elektron bebas ini akan menyebabkan konjugasi atau delokalisasi elektron yang menyebabkan eksitasi atau transisi elektron menjadi lebih mudah. Maka panjang gelombang energi yang dibutuhkan lebih sedikit dan panjang gelombang akan lebih besar. Namun, pada saat kehadiran reaksi atau pelarut yang memiliki contohnya pelarut yang memiliki ion H+, pasangan elektron bebas pada nitrogen ini akan mengikat ion H+, sehingga tidak terjadi konjugasi atau konjugasi ini dihilangkan yang menyebabkan transisi elektron akan lebih sulit atau membutuhkan energi yang lebih besar. Maka dari itu akan terjadi penyerapan pada panjang gelombang yang lebih rendah. Maka akan terjadi pergeseran hipokromik. Selanjutnya kita menuju teori dasar penggunaan UV untuk elusidasi struktur. Seperti yang setelah tadi dijelaskan, penggunaan UV ini digunakan untuk proses eksitasi elektron dari keadaan dasar menuju keadaan tereksitasi. Dan ini tergantung besar kecilnya energi yang dibutuhkan tergantung dari jenis gugus atau jenis kromofornya. Dan di sini dapat dilihat serapan yang dihasilkan akan lebih tinggi pada panjang gelombang maksimum. Kemudian kita masuk kepada transisi elektronik. Transisi elektronik ini terdapat beberapa transisi. Pada diagram energi terdapat N ini merupakan pasangan elektron bebas, dan ini merupakan ikatan rangkap antibonding. Ikatan yang sigma bintang ini merupakan ikatan tunggal antibonding, dan yang ini merupakan ikatan rangkap atau pi, dan sigma ini merupakan ikatan tunggal. Urutan energi yang dibutuhkan untuk keadaan eksitasi
dari yang paling rendah ke yang paling tinggi dapat dilihat pada urutan ini. Sehingga dapat dilihat urutan yang paling mudah melakukan eksitasi yaitu pada N menuju ikatan pi antibonding. Dan seterusnya sampai energi yang dibutuhkan paling besar pada ikatan sigma pada transisi sigma menuju sigma antibonding. Karena jaraknya sangat jauh sehingga dibutuhkan energi yang sangat besar. Apabila dibutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pula atau akan menyerap pada panjang gelombang yang sangat kecil. Dan ini diprediksi menyerap pada panjang gelombang kurang dari 100 nanometer sehingga tidak dapat dibaca oleh UV. Dari transisi elektronik tadi dapat dilihat bahwa pergeseran dari atau transisi dari sigma menuju sigma antibonding ini merupakan contohnya akan berenergi sangat tinggi dan tidak dapat dilihat pada spektrum UV. Kemudian selanjutnya transisi dari N menuju pi antibonding. Ini merupakan bila ada ikatan ganda dan mengandung oksigen, nitrogen, atau gugus karbonil. Lalu transisi yang terjadi pada pi menuju pi antibonding atau ikatan ganda bila terdapat ikatan ganda alkena, alkuna, atau karbonil. Kemudian yang terakhir yaitu transisi dari N menuju sigma antibonding bila adanya ikatan tunggal untuk alkohol dan amina pada panjang gelombang 175 sampai 200 dan pada tiol dan sulfida pada panjang gelombang 200 sampai 220 nanometer. Sesuai penjelasan tadi, maka dapat transisi yang diizinkan dan transisi yang dilarang. Transisi yang diperbolehkan apabila nilai epsilon atau nilai absorptivitas molar lebih besar dari 10 pangkat 4. Dan transisi yang dilarang apabila nilai epsilon atau nilai absorptivitas molar kurang dari 10 pangkat 3. Dan dalam penentuan struktur molekul, transisi yang penting adalah transisi dari pi menuju pi antibonding, serta beberapa transisi N menuju pi antibonding dan N menuju sigma antibonding. Dan sigma menuju sigma antibonding merupakan transisi yang dilarang. Di sini kita langsung melihat contoh spektrum UV. Di sini terdapat dua senyawa yang berbeda, namun akan memiliki spektrum UV yang hampir mirip, dikarenakan memiliki gugus kromofor yang sama. Kita lihat pada yang pertama, transisi pada lambda maksimum. Di sekitar sini, transisi dari N menuju pi antibonding merupakan transisi gugus karbonil. Dan kedua senyawa A dan B ini memiliki gugus tersebut sehingga memiliki panjang gelombang maksimum di area ini. Kemudian selanjutnya dapat dilihat juga keduanya memiliki ikatan rangkap alkena sehingga terjadi transisi dari pi menuju pi antibonding. Kemudian kita akan melihat contoh penelitian. Contoh isolasi dan elucidasi struktur senyawa turunan sesquiterpenoid Germakrene dari rimpang temu giring yang saya ambil dari skripsi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret. Dari jurnal tersebut diperoleh spektrum UV sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa sampel ini memiliki panjang gelombang maksimum dengan nilai 305 nanometer.
Hal ini diprediksi terjadinya transisi N menuju pi antibonding, sehingga dapat diprediksi mengandung ikatan ganda oksigen, nitrogen, atau karbonil. Kemudian, sampel ditambahkan dengan NaOH untuk melihat adanya gugus fenolik atau gugus fenol. Karena apabila ada gugus fenol ini memiliki auxokrom atau OH yang memiliki elektron bebas, sehingga akan memudahkan untuk terjadinya eksitasi. Apabila eksitasi mudah, sehingga lambda maksimumnya akan lebih rendah. Lambda maksimumnya akan lebih tinggi. Namun apabila direaksikan dengan NaOH, apabila memang ada gugus fenolik ini akan berubah menjadi natrium fenoksida, dan natrium fenoksida ini sudah tidak memiliki gugus auxokrom. Maka dari itu akan proses eksitasi atau proses transisi akan lebih sulit, sehingga dibutuhkan energi yang banyak dan akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih rendah. Namun setelah dihasilkan memiliki panjang gelombang yang lebih tinggi, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa di senyawa tersebut tidak memiliki gugus fenolik. Ini merupakan gambaran senyawa yang saya ambil dari jurnal tersebut. Dapat dilihat bahwa senyawa tersebut memiliki gugus karbonil dan tidak terdapat gugus fenolik. Ini merupakan sumber materi yang saya peroleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.